Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi tentang muatan pelajaran IPS. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu perjuangan para pahlawan dan pahlawan kebanggaanku, kelas 4 SD. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada muatan pelajaran IPS hari ini yaitu KD Pengetahuan 3.4, mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini, serta KD Keterampilan 4.4, menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Nah, sebelumnya mari kita mengenal pengertian pahlawan. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Pahlawan bukanlah orang yang sekedar mempunyai keberanian. Pahlawan juga mempunyai rasa rela berkorban demi membela kebenaran dan kepentingan bersama. Jasa-jasa para pahlawan memberikan pengaruh terhadap cara pandang dan perilaku orang lain. Oleh karena itu, jasa-jasa para pahlawan sangatlah mulia. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus selalu mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh para pahlawan yaitu ikhlas menolong orang lain, berani, dan gigih. Ikhlas menolong orang lain artinya tidak mengharapkan pamrih atau balas jasa dari orang lain. Berani artinya mantap dan percaya diri dalam setiap tantangan. Gigih artinya pantang menyerah dalam menerima setiap kegagalan. Kita sebagai generasi penerus dapat meneladani sikap kepahlawanan tokoh-tokoh Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, siapa sajakah yang termasuk tokoh pahlawan Indonesia pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Mari kita pelajari bersama-sama. Perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama ada Raja Mulawarman, yang kedua Raja Purnawarman, yang ketiga Raja Balaputradewa, yang keempat Mahapatih Gajah Mada, yang kelima Sultan Hasanuddin, yang keenam Sultan Iskandar Muda. Mari kita bahas satu persatu para tokoh-tokoh yang ada pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama, Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan raja terbesar di Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu berdiri pada tahun 400 Masehi. Nah, Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bukti penting Kerajaan Kutai didapat dari prasasti Tugu yang disebut sebagai Yupa. Kerajaan Kutai mulai berkembang pesat di bawah pimpinan Raja Mulawarman. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang arif, bijaksana, serta sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Pertanian, peternakan, dan perikanan dikembangkan sehingga rakyat dapat hidup dengan sejahtera. Yang kedua adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan raja yang terkenal dari Tarumanegara dan merupakan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Raja Purnawarman
mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Salah satu peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Cirauteun. Prasasti tersebut menceritakan tentang keberanian Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan panji segala raja. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas para perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga tanaman menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada saat musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Cirauteun. Yang ketiga adalah Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa merupakan raja dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di daerah Selat Malaka. Raja Balaputradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi lebih aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang sangat besar dan makmur. Yang keempat, Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada merupakan seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Saat masih remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya yaitu Prabu Jayanegara. Karena kecakapannya itu, pada tahun 1319, ia kemudian diangkat sebagai Patih Kahuripan. Dan 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Arya Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada Kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau yang ada di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk.
tahun 1350 sampai dengan 1389. Pada masa itulah, Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Yang kelima, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin dengan sebutan ayam jantan dari timur, karena kegigihan dan keberaniannya melawan pemerintah Belanda. Sultan Hasanuddin oleh rakyatnya dikenal sebagai raja ataupun sultan yang arif dan bijaksana. Nama Sultan Hasanuddin kemudian diabadikan sebagai nama jalan dan universitas yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah beliau wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Yang keenam, Sultan Iskandar Muda. Puncak kejayaan kerajaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda berhasil membangun kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, bangsa Portugis datang untuk menguasai Aceh dengan cara bangsa Portugis menginginkan hak istimewa perdagangan, tetapi ditolak oleh rakyat di Aceh. Sultan Iskandar Muda, pemimpin kerajaan Aceh saat melawan Portugis pada tahun 1585. Tentara kerajaan Aceh melakukan perlawanan dengan sengit sehingga Portugis dapat dikalahkan, dan kekalahan tersebut membuat bangsa Portugis meninggalkan Aceh. Nah, itu tadi materi yang dapat Pak Guru sampaikan terkait pahlawan Indonesia pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak kerjakan tugas berikut ini. Terima kasih dan selamat belajar. Salam sehat dan semangat!